Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya muti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wungu nirdoyo dan aspe sampurno. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Sampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram. Menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Geger Demak Bintoro. Dalam seri ke-97 ini didukung oleh para pemain Aris sebagai Raden Mas Jolang, Iwan Dahlan sebagai Pangeran Mangkubumi, Jumali sebagai Nandoko, Suryadin sebagai Guntur, Idris Apandi sebagai Patih Gending, Hari Akik sebagai Mondoroko, Api Burhan sebagai Tondo Negoro, Rusli sebagai Pangeran Puger, dan Asti Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Ada apa sih, Hugh? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada.
Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Mata Guntur melotot sekali ketika melihat Nandoko mengeluarkan pedang panjang dari ikat pinggangnya, lalu menaruh pedang pusaka itu di depan Guntur. Nandoko tersenyum dingin. Dengan wajah sungguh-sungguh memperhatikan sahabat seperjuangannya, dia mengelus gagang pedang itu. Lalu perlahan-lahan dia menarik sarung dan gagangnya. Nandoko, pusaka ini diberikan Tuan Kolocokro kepadaku. Aku dipercaya untuk memimpin dan melatih prajurit-prajurit baru yang kita kumpulkan di Ungaran ini. Dan kau mendapatkan uang 2.000 real itu? Kau jangan bermimpi lagi, Kakang Guntur. Lupakan semua itu. Kita harus berjalan berdasarkan apa yang ada di depan kita. Kita tidak boleh berhubungan dengan Kanjeng Patih ataupun pada Pangeran Puger selama kita bertugas. Lalu bagaimana kita harus mencukupi kebutuhan para prajurit baru itu, Nandoko? Dengan pedang ini, kita harus menurut. Apapun yang akan terjadi, kita harus melangkah. Rencana ini akan segera kita laksanakan. Tetapi aku masih belum bisa percaya, Adi Nandoko. Jika Kolocokro yang mengatur semua ini. Kau jangan sembarangan bicara, Kakang. Sebab dia seorang pembunuh berdarah dingin. Ia bisa melakukan apa saja. Dan ia selalu tahu apa yang kita lakukan di sini. Bagaimana dengan rencanamu semula? Kau akan tetap membelot dan tidak akan mengikutinya. Kau berubah pikiran, Kakang? Aku terpaksa mengikutinya. Aku tidak mau mati konyol. Kalau begitu, mulai saat ini kita harus berjalan. Kita tidak bisa membiarkan prajurit-prajurit baru mati kelaparan. Untuk itu, kita akan datang pada orang-orang yang kaya untuk minta sebagian dari kekayaan mereka untuk biaya perang. Kalau begitu, malam ini juga aku akan mengiring anak buah kita ke Tambak Uwos. Kepada kalian semua, ku minta untuk berjalan dengan baik. Kalian tidak boleh melakukan apapun sebelum mendapatkan perintah dari kami. Pada saat ini, ku minta kalian mengumpulkan bahan-bahan makanan yang bisa kita pergunakan untuk persiapan. Kalian tidak boleh melakukan kekerasan pada orang-orang yang lemah. Pada perempuan-perempuan dan anak-anak, kita tidak boleh memaksanya. Awas, siapa yang melanggar peraturan ini, pedang ini yang akan bicara.
Ketika demikianlah, Nandoko dan Guntur memimpin prajurit-prajurit yang mereka pimpin di Ungaran. Mereka sudah sampai di Tambak Uos. Mereka merampas dan merampok, tetapi mereka masih membatasi diri. Orang-orang kaya di Tambak Uos sudah mulai gentar dan ketakutan ketika mengetahui ribuan prajurit yang datang dari Demak Bintoro menuju ke tempat itu. Sementara itu di istana Mataram menjadi resah. Sang Prabu mengumpulkan para pamong praja dan sesepuh istana. Dia segera mengutus para prajurit menuju ke Demak Bintoro. Eyang Mondoroko dan Pak Lik Mangkubumi, maafkan saya apabila harus melangkah lebih cepat. Beberapa hari yang lalu saya mengutus 2 orang prajurit menuju ke Demak Bintoro untuk menyampaikan undangan pada Kang Mas Puger Kajuron. Yang isinya, saya mengundangnya untuk datang ke Mataram dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aku sudah tahu, Engger anakku. Angger Prabu anakku. Aku tidak bisa membiarkan Puger Kajuron ugal-ugalan. Perlu juga kau ketahui, Angger Prabu putraku, bahwa Puger Kajuron telah melakukan perampokan dan perampasan sampai di Tambak Uos. Apa, Pak Lik? Aku sudah tidak bisa menahan diri. Aku mohon persetujuanmu agar aku menyambut pasukan Demak Bintoro yang sampai di Tambak Uos dengan 1000 prajurit. Aku akan menggempurnya. Benar, Nger Prabu, cucuku. Yang ingin kau bertindak lebih keras terhadap Kang Masmu, Kentol Kajuron. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang yang balelo dengan sikap dingin. Yang mengerti, apabila kau tidak sampai hati menghadapi saudaramu sendiri. Tetapi apa boleh buat? Orang yang tidak bisa dipercaya, tak boleh kita biarkan seenak udelnya sendiri. Pak Lik Mangkubumi, Eyang Mondoroko, saya mengerti. Beberapa kali aku mengundangnya, tetapi Kang Mas Kajuron tidak mau mengindahkan panggilanku. Ia benar-benar mbalelo. Kita memang tidak boleh membiarkannya. Pada hari ini juga, kuserahkan kebijaksanaan pada Pak Lik dan Eyang Mondoroko untuk melangkah lebih jauh menghadapi Kang Mas Kajuron. Seribu prajurit dari Mataram segera menuju ke Tambak Uos. Mereka bermaksud menyongsong pasukan Demak Bintoro yang telah menjadi perampas dan perampok di desa Tambak Uos. Penghadangan pasukan dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi sendiri. Dan ketika sampai di desa Tambak Uos, pertempuran pun tidak bisa dihindarkan lagi. Ayo, gempur terus. Jangan biarkan orang-orang Demak Bintoro meloloskan diri. Hajar terus. Jangan mundur. Maju terus. Gempur terus. Ayo, jangan takut. Hajar terus.
bisa menyebar. Jangan mundur. Adi dan Doko, Kuperkirakan mereka hanya berjumlah 1.000 orang, kakak. Kita berani maju terus. Kita tidak boleh mundur. 1.000 prajurit? Iya. Mereka dipimpin Pangeran Mangkubumi sendiri. Mereka ingin mati di tambak Uwos ini. Baik kalau begitu. Kita menyebar. Kita gebuk mereka. Ayo terus, maju, hajar mereka, jangan mundur. Habisi mereka, hancurkan pasukan Mataram. Kita tidak akan membiarkan orang-orang Mataram ugal-ugalan. Ya, kita maju bareng, Nandoko. Tapi kakak, lihatlah. Bukankah dia adalah Pangeran Mangkubumi? Ayo, majulah. Kau Nandoko, majulah. Ada apa, Pangeran? Kau pikir kami takut menghadapimu? Kami tidak akan mundur selangkah pun. Dan kami akan menghabiskan pasukanmu. Kau akan pulang dengan tinggal nama Pangeran Mangkubumi. Jangan sombong, Guntur dan kau Nandoko. Aku akan membabat kepala kalian. Jangan lari. Pangeran Mangkubumi mengamuk sejadi-jadinya. Guntur dan Nandoko kewalahan. Bahkan Guntur kini melarikan diri. Sementara Nandoko berusaha melindungi sahabatnya dengan terus membendung serangan-serangan Pangeran Mangkubumi yang amat ganas. Desingan-desingan pedang dan sambaran pedang mereka bergulung-gulung hebat, berkelebat, bercahaya dan berkilat-kilat. Bahkan benturan-benturan pusaka mereka menimbulkan percikan-percikan api yang amat dahsyat. Mereka terus bertarung dan bertempur mati-matian di medan laga di Tambak Uwos. Karena jumlah pasukan Demak Bintoro yang banyak dan melebihi pasukan dari Mataram, maka prajurit-prajurit dari Mataram dibuat belepotan dan kewalahan. Mereka hanya bisa mempertahankan diri dan berlindung di hutan-hutan. Sementara pasukan Demak Bintoro yang dipimpin Guntur dan Nandoko tetap berada di atas angin karena jumlah mereka yang ribuan dan melebihi jumlah pasukan Mataram. Pertempuran terus berlangsung hingga malam hari. Mereka saling mempertahankan keberadaan masing-masing. Dan ketika malam tiba, pertempuran pun dihentikan. Pasukan Mataram telah menggempur pasukan kita, Paman. Dan kita tidak bisa menghentikannya, Pangeran Puger. Kanjeng Pangeran harus lebih jauh melangkah. Bagaimana, Paman? Aku membutuhkanmu. Iya, Kanjeng Pangeran. Dan kau, Paman Tondonegoro. Iya, Kanjeng Pangeran Puger. Ku minta Paman berdua membantu prajurit-prajurit Demak Bintoro yang sudah sampai di Tambak Uwos.
Tambak Uwos ada di tangan kita, dan orang-orang Mangkubumi telah berlepotan kewalahan. Ketahuilah, aku memang tidak sudi sebo di Mataram. Lihatlah ini. Berkali-kali Adi Mas Jolang mengirimkan utusannya kemari. Tetapi aku tidak sudi memenuhi undangannya. Kita tidak bisa terus-menerus menjadi bahan olokan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap maju. Kita telah terlanjur basah. Orang-orang kita telah bertempur mati-matian di Tambak Uwos. Jadi kita harus mempersiapkan pasukan yang lebih kuat lagi. Pemuda-pemuda dari Kendeng telah berdiri siap di belakang kita. Jangan khawatir, kita pasti akan menang. Baiklah, Paman Gending dan Paman Tondonegoro. Kita tidak boleh lengah. Sekalipun kita sudah berada di atas angin di Tambak Uwos, tetapi kita tidak boleh sembarangan menghadapi Paman Mangkubumi. Pak Lek memiliki kekuatan yang luar biasa. Sekalipun ia terpukul, tetapi dia tidak akan mundur. Pasukan Mataram jauh lebih banyak dibandingkan dengan kita. Kalaupun 1000 prajurit dapat dipukul mundur di Tambak Uwos, tapi aku yakin Pak Lek Mangkubumi bukanlah orang yang bodoh. Pasti ia akan segera minta bantuan ke Mataram. Aku akan turun ke medan laga dan aku akan mempersiapkan prajurit-prajuritku. Iya, aku juga akan melangkah, Adik Gending. Biarpun apa yang terjadi, kita harus tetap berjalan dengan gagah. Paman Gending, ada berapa banyak prajurit yang kau pegang saat ini? Jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Hamba telah memiliki 3000 prajurit pilihan. Dan kalau perlu, rakyat kita harus kita persenjatai. Kita akan menang, Kanjeng Pangeran. Jangan khawatir, kita harus bisa memberi pelajaran pada Jolang. Dan hamba telah memimpin 4000 prajurit pilihan. Kita telah memiliki 10.000 prajurit pilihan. Jangan takut. Kita harus melangkah lebih kuat dan lebih tegar. Kita tunjukkan pada Mangkubumi kalau kita pun bisa bicara. Kalau begitu, kita bisa melangkah sekarang. Dan kumohon, Paman berdua untuk membantu Guntur dan Nandoko yang sudah sampai di Tambak Uwos. Jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Jangan khawatir. Hamba sudah mengirimkan 2000 prajurit untuk membantu Nandoko dan Guntur. Sementara prajurit-prajurit yang lain akan memperkuat perbentengan di Demak Bintoro ini. Dan Paman Tondonegoro, ku minta bisa lebih baik memberikan perbentengan di lapisan kedua. Hamba di lapisan ketiga. Pokoknya kita bisa berjalan lebih baik. Lalu bagaimana dengan Kolo Cokro? Kolo Cokro telah menghimpun orang-orang di kota raja. Ia akan bekerja dengan baik untuk mendongkel tahta Dimas Jolang, Kanjeng Pangeran. Mataram akan hancur. Mataram akan kacau balau apabila tidak mengindahkan Puger Kajuron. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Pangeran Puger benar-benar marah dan ia ingin menunjukkan kekuatannya pada Sang Prabu. Patih Gending dan Patih Tondonegoro segera menggelar prajurit-prajurit pilihannya. Mereka mempersiapkan dan terus menuju ke Mataram. Bahkan orang-orang yang dipimpin oleh Guntur dan Nandoko kini berada di atas angin. 1000 prajurit yang dipimpin Pangeran Mangkubumi terpukul mundur. Pasukan mereka kocar-kacir. Dan ketika fajar dini tiba,
pertempuran pun terjadi kembali. Nah, bagaimanakah akhir dari pertempuran ini? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.